Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik tema 7. Anak-anak, hari ini kita belajar subtema 3 Mopal PPKN. Nah, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama agar senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan anak-anak juga bisa buka buku paket halaman 150 nanti sampai 155 sampai juga 159. Mari kita awali anak-anak. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebagai negara kesatuan, hubungan antara suku di Indonesia selalu terjalin. Kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki bahasa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa nasional dan bahasa persatuan Indonesia, hubungan komunikasi antar suku bangsa dapat berjalan dengan lancar. Betul ya anak-anak? Walaupun kita banyak pulau, banyak suku, dan banyak budaya, dan banyak bahasa daerah. Nah, tetapi mereka tetap menjadikan bahasa persatuan untuk negara kita tercinta adalah bahasa Indonesia. Agar apa? Agar komunikasi kita lancar. Sesama daerah, sesama budaya, ya toh, kita akan lancar komunikasinya. Kita akan tetap bersatu. Nah, dengan makin majunya teknologi pun seperti komunikasi, transportasi, hubungan antara suku bangsa menjadi makin terbuka. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya bangsa. Betul ya anak-anak? Alhamdulillah kita mau kemana saja, ke Sulawesi, ke Kalimantan, sampai ke Papua, kita sudah bisa banyak transportasi, ya toh, seperti kapal sampai pesawat terbang. Kita akan lebih berkomunikasi dengan bangsa lain, suku bangsa lain, atau dengan budaya lain, daerah lain, kita akan mudah. Nah, berikut anak-anak sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman. Antara lain, 1. Tidak boleh saling merendahkan atau mengejek suku dan budaya daerah lain. Betul ya, kita tidak boleh mengejek atau menghinanya. Kedua, bangga dan senang akan keberadaan suku dan budaya kita sendiri, serta suku dan budaya daerah lain. Yang ketiga, senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Dengan sikap saling menghargai dan menghormati itu, tercipta kerukunan hidup yang akan melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi utamanya adalah kita saling menghormati dan menghargai adanya keberagaman. Nah, sikap yang harus dihindari karena bisa memecah kesatuan bangsa apa? Ada 7 anak-anak. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Menonjolkan suku, agama, golongan, dan budaya tertentu. Mementingkan suku bangsa sendiri. Nah, menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain juga tidak boleh, ya. Memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma
Yang terakhir, mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Kebalik ya. Itu ya anak-anak 7 sikap yang harus kita hindari. Ya. Nah, kita lanjut ke sikap toleransi terhadap keberagaman. Nah, anak-anak, apa itu toleransi? Nah, toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, menghargai, dan berhati lapang atas perbedaan yang ada. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan, ketika kita bertoleransi, ya toh, itu sama saja kita apa? Bersikap sabar, bersikap berlapang dada, ya, menahan diri. Kita menghargai orang lain, menghargai suku atau budaya daerah lain. Itu sikap toleransi. Paham ya anak-anak? Nah, sikap toleransi dalam keberagaman itu ada 4 anak-anak. Kalian bisa dibuka halaman 151 sampai 153. Mari kita pelajari yang pertama, toleransi dalam keberagaman agama. Nah, apa saja contohnya? 1. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. 2. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Betul ya, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk beragama yang A, beragama B, maupun yang lainnya. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Dan kelima, hormat, menghormati, dan saling bekerja sama antar umat beragama. Nah, itu ya anak-anak contoh toleransi dalam keberagaman agama. Yang kedua adalah toleransi dalam keberagaman suku dan ras. Tindakan apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun, ya. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Nah, yang ketiga, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Nah, anak-anakku, bagaimana tuh caranya? Nah, tentu untuk bersikap toleransi demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya, yaitu apa saja? Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Kemudian menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah toleransi dalam keberagaman gender. Nah, anak-anak, keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama, itu akan sangat mulia, ya, sangat bagus. Ya, contohnya antara kaum laki-laki atau muslim dan kaum perempuan atau muslimah itu sama saja, ya, setara. Ya, toh, contohnya sekarang ketua kelas tidak harus laki-laki atau muslimah atau perempuan juga. Nah, tindakan apa saja atau hal apa saja yang kita kembangkan dalam menghormati keragaman gender? Tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan dalam berteman. Nah, ada lagi memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Itu ya anak-anakku ya, terkait dengan sikap toleransi
terhadap keberagaman. Ada 4 tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting sekali ya anak-anak untuk sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja pentingnya? 1. Membentuk persatuan bangsa. 2. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, munculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara kita tercinta ini. Ya. Yang keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, kalian anak-anak bisa dibuka halaman 159. Sikap toleransi yang ada di lingkungan kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, lingkungan keluarga. Apa contohnya? Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Menghargai perbedaan antara anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, dan lain-lainnya banyak sekali. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Apa yang bisa kita lakukan sikap toleransinya terhadap lingkungan sekolah atau dalam lingkungan sekolah kita? Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. 3. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat. Nah, apa saja anak-anak? Ramah kepada tetangga ya, depan rumah, samping rumah, belakang rumah ya, ramah maupun sekitarnya. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Itu ya anak-anak, paham ya? Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih. Itu yang bisa Pak Faris sampaikan untuk tematik kali ini, yaitu Mupel PKN, sub tema 3. Pak Guru akhiri untuk KGBM hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.